Halo teman-teman semuanya, nama saya Pangartilia Valentina dan pada video kali ini saya ingin meresensi sebuah buku fiksi yang berjudul Putri di Dalam Hutan. Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2022. Buku ini juga ditulis oleh Witaru Emi, seorang penulis cerita anak yang tinggal di Yogyakarta, dan beliau juga pernah menulis buku-buku lain seperti Topeng Dadak Merah, Saat Banjir Datang, Misteri Hutan Batu, dan sebagainya. Mengisahkan tentang Neo dan Nara, si kembar yang bertolak belakang tapi saling melengkapi. Ada Neo, adik yang penakut, tapi dia suka berkegiatan di dalam rumah. Sedangkan Nara adalah kakak yang selalu ingin tahu dan lebih suka berkegiatan di luar rumah. Jadi di hari libur mereka, Neo, Nara, dan orang tua mereka pergi ke Pulau Samosir karena ibu mereka sebagai seorang peneliti burung harus mengidentifikasi burung-burung di hutan Pulau Samosir. Di Pulau Samosir, mereka tinggal di rumah Pak Binsar, seorang lelaki yang suka sekali untuk bercanda. Tapi, Neo dan Nara malah bertemu dengan teman baru, namanya Mora si Haloha yang biasa dipanggil Butet, yang pada awalnya dikira sebagai hantu penjaga hutan oleh si kembar. Pertemanan mereka dengan Butet malah membawa mereka ke sebuah perjalanan yang sangat menakjubkan, mulai dari mengenal keluarga Butet yang tidak biasa, melihat-lihat banyak sumber daya alam hutan Sumatera Utara, bisa saling mengerti satu sama lain, serta mereka juga akhirnya mengungkap rasa ingin tahu mereka tentang sosok putri yang Butet pernah ceritakan. Cerita ini berlatar di Sumatera Utara, tepatnya di Pulau Samosir. Maka pada cerita ini kita akan disediakan informasi tentang cerita rakyat Burunang Niaga, yaitu sang putri yang ternyata berubah menjadi pohon karena cintanya kepada ayahnya, tentang sumber daya alam apa saja di hutan Sumatera Utara, dan juga tentang cara masyarakat setempat untuk hidup. Buku ini adalah gabungan dari kisah petualangan Nara dan Neo dengan kumpulan informasi seputar Sumatera Utara. Buku ini punya alur yang selalu menggugah rasa ingin tahu saya. Buku ini juga punya penokohan yang sangat tepat. Kita ada Nara yang selalu penasaran, Neo yang penurut, Butet yang ramah dan penyabar, serta Ompung Doli, kakek dari Butet yang terlihat garang padahal aslinya dia hanya kesulitan berkomunikasi karena dia adalah penyandang tunawicara. Ini adalah buku pertama saya yang mengangkat tokoh disabilitas menjadi tokoh yang penting dalam cerita. Untuk gaya penulisan, memang gaya penulisan Witaru Emi perlu diacungi jempol, bisa menyulap informasi Sumatera Utara yang asing menjadi suatu cerita yang seru untuk dinikmati. Sebenarnya kosakata di cerita ini tuh sangat banyak, karena cerita ini berlatar di Sumatera Utara. Dan bagi kalian yang belum tahu tentang Sumatera Utara sama sekali, tentunya pasti akan kesulitan untuk memahami cerita. Tapi itu tidak apa, karena hal itu bisa menambah otentiknya cerita ini dengan budaya asli di Sumatera Utara. Cerita ini mengandung kisah rakyat Burunang Niaga, tentang sumber daya kehutanan di Sumatera Utara, tentang bahasa masyarakat sekitar, dan juga aspek budaya lainnya. Ilustrasi buku ini sangat cerah dan mendukung isi cerita, dan tentunya sangat disukai oleh anak-anak. Buku ini juga punya kekurangan lain seperti saya kecewa dengan akhir cerita karena saya juga masih penasaran dengan bagaimana kondisi Butet serta kakek neneknya. Untuk amanat, sebenarnya amanatnya bagus, yaitu kita diajarkan untuk mencintai alam, saling mengerti satu sama lain, serta melestarikan budaya Indonesia. Salah satunya dengan cara kita mau mengenal budaya Sumatera Utara. Sangat bagus untuk anak-anak zaman sekarang agar rasa nasionalisme mereka tuh bisa menjadi kuat dan kecintaan mereka terhadap budaya Indonesia bisa semakin dalam. Walaupun ada kosakata yang mungkin belum mereka pahami, tapi itu tidak apa. Agar tujuan di buku ini yaitu untuk mengedukasi pembaca tentang Sumatera Utara bisa tersampaikan. Buku ini saya rekomendasikan kepada kalian para pembaca, apalagi kepada kalian yang akan menginjak bangku sekolah dasar, yang pastinya akan terus-menerus diajarkan tentang budaya Indonesia yang majemuk dan juga mungkin akan terdengar asing buat beberapa dari kita. Buku ini punya alur yang menarik, tokoh-tokoh yang unik, gaya penulisan yang sangat terperinci, ilustrasi yang lucu, serta amanatnya yaitu mendidik kita agar kita semakin cinta dengan budaya Indonesia, semakin ingin mencintai alam, dan juga ingin mengerti satu sama lain. Baiklah, sekian resensi saya pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kata-kata yang menyinggung. Inilah Putri di Dalam Hutan, petualangan mencari sosok putri sambil menjelajahi Sumatera Utara. Terima kasih.